rajin berdoa, setiap hari melayani, tapi nggak kok pulang-pulang gitu. hidupnya ya malah dekat dengan penderitaan gitu ya. Iya, iya. Ya, Romo, tadi kita juga sudah berbicara tentang pembaharuan relasi dengan keluarga. Kita sudah sampai di ujung tema, Romo. Tema PKSN yang keempat, yaitu pembaharuan relasi dengan Allah, tetapi masih dalam konteks ajaran Nabi Maliaki gitu. Mungkin Romo bisa mengantarkan sedikit tentang apa sih pembaharuan relasi dengan Allah menurut Nabi Maliaki ini. Kira-kira latar belakangnya bagaimana, lalu apa yang ingin disampaikan. Pembaruan relasi dengan Allah gitu. Ya. Terakhir, sebagai bagian dari kerangka bulan Kitab Puji Nasional, kita pun juga diundang untuk juga membaharui relasi dengan Allah. Pertama-tama ya melalui Nabi Maliaki tadi kita bisa melihat di dalam kitab itu bahwa mungkin banyak orang merasa iri gitu ya atas kehidupan orang yang mungkin hidup doanya nggak terlalu baik, biasa-biasa saja, tapi hidupnya itu tidak menderita gitu ya. Mungkin itu juga relevan juga zaman sekarang gitu ya, bahwa terkadang kita melihat kehidupan orang lain yang sekiranya dia tuh biasa-biasa aja gitu ya, mungkin hidup doanya juga biasa, tetapi kok hidupnya kok jauh dari penderitaan juga, sedangkan kita yang rajin berdoa, Setiap hari melayani, tapi nggak pulang-pulang gitu. kok hidupnya ya malah dekat dengan penderitaan gitu ya. Iya, iya. Ya, kita kan kadang sering bertanya-tanya, apakah dari sini Tuhan nggak memihak kita, apakah dari sini Tuhan melupakan kita, apakah dari sini Tuhan tidak setia pada kita. Tapi mari kita lihat lebih dalam bahwa perjalanan iman kita itu kan bukan semata-mata kita itu berdoa, kita itu pelayanan untuk mendapat mendapat berkat, tetapi kita lebih ingin mewartakan nama Tuhan gitu ya, menyebarluaskan kabar sukacita dan menemukan sukacita itu gitu ya. Maka jangan sampai ritual-ritual rohani kita itu seperti cara kita transaksional dengan Yesus gitu ya. Ketika saya melayani, nanti saya akan dapat ini. Ketika saya berdoa, nanti saya akan dapat ini. Tidak, tetapi iman kita itu kan seperti perjalanan yang terus-menerus gitu ya, untuk semakin mengenal lebih Allah lebih dalam gitu ya. Dan tantangan iman itu kan banyak sekali. Mungkin tidak hanya umat, tetapi juga mungkin para pelaku pastoral seperti para romo mungkin juga mengalami hal yang sama ketika melayani di tempat-tempat yang jauh dan sulit. Bagaimana membangun iman umat di situasi yang tidak mudah, bagaimana mengusahakan mereka supaya mereka akhirnya bisa percaya dengan Yesus, dengan Allah, itu kan juga penuh dengan tantangan. Tidak hanya tantangan secara struktur, tetapi juga mungkin fisik juga, mungkin juga medan, itu banyak sekali. Maka ketika melayani di tempat-tempat yang jauh ya, kita harus bisa menemukan sukacita atas pelayanan itu gitu ya. Bahwa kita itu melayani bukan karena transaksional, kita itu berdoa bukan karena transaksional, tetapi kan kita menjalin relasi dengan orang yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus sendiri, Allah Bapa gitu ya. Yesus pun juga sama kan, dia rajin berdoa, dia tidak berbuat dosa, tetapi malah disakiti, difitnah gitu kan. Itu kan juga perjuangan, ketaatan. Kita diundang untuk taat, bahwa taat itu membutuhkan sebuah pengorbanan, membutuhkan sebuah usaha. Maka undangan kita adalah agar kita tetap setia pada iman kita. Mungkin tantangan zaman sekarang juga semakin kompleks gitu ya. Kita nggak usah pergi ke gereja. Kalau hidup kita sudah baik, ngapain sih kita ke gereja? Nggak ada maknanya gitu ya. Kalau hidup kita sudah baik, relasi dengan suami, dengan istri, dengan anak baik, dan dengan tetangga baik, ngapain sih ke gereja? Tetapi keselamatan itu kan melalui Yesus Kristus. Yesus sudah mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup.
jalan kebenaran dan hidup. Kita kan hidup dunia ini sementara saja gitu ya. Hidup yang kekal ya setelah kita mati. Maka jalan kebenaran dan hidup adalah Yesus. Maka kita pun juga perlu berdoa. Karena keselamatan tidak hanya diukur dari usaha kita, tetapi juga cara kita menjalin relasi dengan Allah gitu ya. Kalau kita nggak ada komunikasi ya akhirnya bubar toh. Seperti hanya kalau dalam hidup kita nggak ada komunikasi, bubar lah. Mungkin nggak di silent treatment kan nggak baik juga gitu ya. Maka komunikasi itu juga penting gitu. Untuk menguatkan, untuk terus memahami, mengerti, menghargai iman kita gitu ya. Mungkin itu diri saya sih. Jadi tadi Romo mengatakan kita tidak boleh transaksional ya dengan Tuhan ya. Jadi kalau kita misalkan gampangannya kita memberikan ini kepada Tuhan, berharap balik itu juga tidak boleh ya Romo ya. Karena memang spiritualitas kita kan memberikan gitu ya. Jadi bukan menerima tetapi memberikan. Intinya mari kita lihat diri kita masing-masing. Semoga melalui bulan kitab suci ini kita pun juga dikuatkan dan terdorong untuk semakin mencintai kitab suci sebagai bagian dari pilar iman kita gitu ya. Kita bersyukur bahwa kita mempunyai refleksi atas orang yang kita percayai. Coba kalau nggak ada kitab suci, kita mau melihatnya dari mana gitu ya. Maka kita bersyukur atas kitab suci yang sudah ada ini sebagai bagian dari refleksi tokoh-tokoh iman yang mungkin juga hidup sejaman dengan Yesus atau mungkin sebelumnya atau mungkin sesudahnya gitu ya. Bahwa mereka luar biasa loh sebenarnya. Mereka menulis kitab suci di rentang usia yang sangat jauh dari hidup Yesus. Dan mereka mampu melihat seluruhnya dengan baik. Kalau tidak karya Roh Kudus ya karya siapa lagi? Apakah kita mampu mengingat sedemikian puluh-puluh tahun? Apakah bisa kan? Belum tentu. Kita luar biasa sudah memiliki kitab ini dan sudah tersusun dengan baik. Dan melalui Nabi Maliaki ini kita diajak untuk memulihkan relasi dengan Allah. Salah satunya dengan mencintai kitab suci.